Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali menegaskan arah besar pembangunan sepak bola Indonesia seiring dengan proses pencarian pelatih baru Timnas Indonesia. Dalam keterangannya kepada awak media, Erick menjelaskan secara rinci kriteria utama yang menjadi dasar penilaian federasi. Ia menegaskan, pelatih baru tidak hanya dituntut meraih hasil instan, melainkan juga membangun fondasi jangka panjang untuk membawa skuad Garuda menembus level tertinggi sepak bola Asia, bahkan dunia. Bagi Erick, perjalanan sepak bola Indonesia tidak bisa lagi berpijak pada euforia sesaat. Ia ingin memastikan semua keputusan strategis, termasuk pemilihan pelatih, benar-benar mendukung visi besar yang telah dirumuskan dalam peta jalan atau roadmap pembangunan sepak bola nasional. Dua target utama pun ditetapkan, menembus babak 16 besar Piala Asia 2027 dan berjuang merebut tiket menuju Piala Dunia 2030. Soal kriteria, kita ada target-target untuk Piala Asia 2027. Bisa tidak masuk 16 besar Piala Asia 2027? Ujar Erick Thohir. Karena kalau ranking kita itu di Asia masih 20 besar, bisa tidak masuk 16 besar Piala Asia 2027, sambungnya. Ucapannya mencerminkan tekad besar untuk menembus batas. Saat ini, posisi Indonesia di peringkat Asia memang masih jauh dari elit. Namun Erick meyakini dengan sistem yang kuat dan pelatih yang tepat, target tersebut bukan hal mustahil. Keberhasilan menembus 16 besar Piala Asia diyakini akan menjadi tolak ukur penting bagi kemajuan sepak bola nasional, serta menjadi batu loncatan menuju impian yang lebih besar, Piala Dunia 2030. Menurut Erick, pelatih baru harus memiliki karakter yang kuat, disiplin, serta mampu memahami kultur sepak bola Indonesia. Ia menegaskan bahwa aspek taktik hanyalah satu dari banyak elemen penting dalam membangun tim nasional yang solid. Hubungan emosional antara pelatih dan pemain, serta komunikasi yang sehat dengan federasi, menjadi faktor yang tak kalah krusial. Lalu, bisa tidak dengan itu kita membuka lagi target lolos Piala Dunia 2030? Nah, karakter pelatihnya ini yang kita cari, tegas Erick. Ia mengakui tidak ada sosok pelatih yang benar-benar sempurna. Dalam pandangannya, setiap pelatih memiliki sisi keunggulan dan kekurangan masing-masing. Ada yang luar biasa dalam mengelola pemain, tetapi kurang tajam dalam urusan taktik. Ada pula yang jenius secara strategi, tetapi sulit beradaptasi dengan karakter pemain lokal. Tentu tidak ada pelatih yang sempurna. Ada pelatih yang kuat di manajemen pemain, tetapi taktiknya belum, namun didukung timnya. Ada juga pelatih yang kuat di taktik, tapi faktor pemain meminta timnya yang mengurus. Jelasnya. Bagi Erick, keseimbangan antara kemampuan teknis dan kecerdasan emosional menjadi poin utama yang tak bisa ditawar. Ia ingin memastikan pelatih baru mampu menjadi pemimpin yang menginspirasi di ruang ganti, bukan sekedar sosok otoriter di pinggir lapangan. Pelatih yang dipilih harus bisa menjadi jembatan antara visi federasi dan semangat pemain di lapangan. Itulah makanya saya bilang, kita coba lihat pelatih apa yang bisa lebih baik melakukan hubungan ke depan, tidak hanya target, tetapi juga hubungan pelatih dan pemain, serta pelatih dan federasi, ungkap Erick. Lebih jauh, Erick menegaskan bahwa pelatih baru nantinya harus sejalan dengan program yang telah dibangun oleh Direktur Teknik PSSI dan Badan Tim Nasional, atau BTN. Ia menolak sistem kerja terpisah yang kerap menjadi masalah klasik di era sebelumnya. Menurutnya, era baru sepak bola Indonesia menuntut kolaborasi lintas departemen agar pembangunan berjalan secara menyeluruh. Tidak bisa pelatih ada jarak dengan program yang dibangun Direktur Teknik dan BTN, tegas Erick. Pernyataan ini menunjukkan bahwa PSSI ingin membangun struktur kerja yang modern dan profesional, di mana setiap keputusan pelatih akan terintegrasi dengan sistem pembinaan pemain muda. Erick mencontohkan negara-negara maju di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Qatar, yang sukses karena memiliki keseragaman filosofi permainan dari level junior hingga senior. Jepang misalnya, dikenal memiliki sistem pembinaan pemain yang terstruktur sejak usia dini. Filosofi permainan mereka sama di setiap level, mulai dari U15 hingga tim senior. Begitu pula dengan Korea Selatan yang membangun fondasi kuat melalui integrasi antara pelatih nasional dan federasi. Qatar bahkan melangkah lebih jauh dengan menciptakan Aspire Academy, pusat pelatihan modern yang melahirkan banyak pemain tim nasional mereka yang kini berlaga di Eropa. Indonesia, kata Erick, harus belajar dari kesuksesan tersebut. Ia tidak ingin pelatih U17 memiliki filosofi berbeda dengan pelatih U20 atau pelatih U23 berjalan sendiri tanpa koordinasi.
Nanti kan juga ada U23, U20, strata ini tetap kita bangun. Hubungan antar pelatih kompleks, ini yang harus kita jaga, supaya kita bisa punya sistem sepak bola yang sama seperti negara-negara Asia maju, ucapnya. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antar level timnas, agar proses regenerasi berjalan lancar. Dengan filosofi permainan yang sama, pemain muda akan lebih mudah beradaptasi saat naik ke level yang lebih tinggi. Tidak bisa pelatih U17 beda, U20 beda, U23 beda. Sinkronisasi pemain nanti bagaimana? Itu yang kita harapkan, kita membangun sistem. Lanjutnya, langkah ini sejalan dengan visi besar PSSI untuk menciptakan ekosistem sepak bola berkelanjutan. Dengan fondasi kuat dari kelompok usia muda, Timnas Indonesia diharapkan tak lagi bergantung pada talenta musiman. Setiap generasi pemain akan tumbuh dalam sistem yang sama, dengan filosofi yang konsisten dan standar latihan yang modern. Selain fokus pada pembinaan dan sistem, Erik juga menyoroti pentingnya penggunaan data dan teknologi dalam proses seleksi pemain dan analisis pertandingan. Di era sepak bola modern, keputusan taktik dan strategi tidak bisa lagi hanya bergantung pada intuisi. Data performa, statistik individu, serta analisis pertandingan menjadi alat penting untuk membantu pelatih memahami potensi pemain dan kelemahan lawan. Dalam konteks itu, pelatih baru juga diharapkan melek teknologi dan berpikiran terbuka terhadap metode modern. PSSI ingin memastikan bahwa setiap aspek pembinaan, mulai dari analisis performa hingga pemulihan fisik, berjalan sesuai standar internasional. Namun di balik semua perencanaan ambisius itu, Erik sadar bahwa perjalanan menuju target besar tidak akan mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari infrastruktur latihan yang belum merata, keterbatasan kompetisi usia muda, hingga adaptasi pemain terhadap intensitas latihan internasional. Meskipun demikian, semangat optimisme tetap tinggi. Erik percaya, dengan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, klub, hingga supporter, cita-cita besar menuju Piala Dunia 2030 bisa diwujudkan. Ia menutup pernyataannya dengan pesan reflektif. Pelatih hanyalah bagian dari puzzle besar yang disebut sistem sepak bola nasional. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh elemen sepak bola Indonesia bisa berjalan dengan arah yang sama, dengan visi yang berkelanjutan dan mentalitas juang tanpa henti. Kalau kita ingin punya sepak bola yang maju, semua harus berjalan searah. Tidak bisa satu jalan ke kiri, yang lain ke kanan. Harus ada satu sistem, satu filosofi, satu tujuan, kata Erik dengan nada tegas. Dengan pendekatan terstruktur, sinergi antar level, dan seleksi pelatih berbasis visi jangka panjang, Indonesia perlahan menapaki jalur yang lebih profesional. Di tangan pelatih baru yang sesuai kriteria, bukan tidak mungkin Garuda akan kembali terbang tinggi di Asia, bahkan membuka jalan menuju pentas dunia pada tahun 2030. Sebuah impian yang kini mulai terlihat realistis di bawah kendali PSSI yang semakin modern dan visioner.